Halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi. Pada channel ini kita akan belajar atau membahas bersama-sama mengenai tips dan trik mengenai dunia perkomputeran, baik itu Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Dan juga di channel ini kita akan bahas bersama-sama berbagai tips dan trik di perkomputeran seperti itu ya. Jadi pertama-tama bagi teman-teman yang pertama kali hadir atau bertemu channel ini, bisa untuk mensubscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan berbagai update-update video yang akan saya buat setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk membuat gambar kubus di Microsoft Word. Di sini saya sudah ada contohnya, yaitu saya sudah membuat sebelumnya, yaitu gambar kubus seperti ini ya. Jadi nanti hasil akhirnya kita akan membuat gambar kubus seperti ini. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat gambar kubus di Microsoft Word seperti ini? Langkahnya yang pertama adalah di sini saya akan membuat terlebih dahulu file baru ya. Di sini saya create new file aja, lalu blank dokumen seperti itu ya. Oke, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat suatu kubus atau uh, balok gitu ya di Microsoft Word adalah dengan cara di tab Insert, kita klik di tab Insert yang ini, lalu kita di bagian Group Illustration ini kita pilih di icon yang namanya Shape yang ini, lalu kita pilih icon Cube yang ini ya. Kita keep di sini. Oke, cara membuatnya adalah di sini kita bisa membuat balok dan juga itu ya kubus ya. Jadi kita bisa bikin dua jenis dari sini cube ini. Yang pertama saya akan membuat balok terlebih dahulu ya. Jadi caranya adalah kita tarik dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah seperti ini, memanjang ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk balok seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk balok. Lalu di sini kita juga bisa membuat dalam bentuk memanjang ke atasnya, yaitu prisma ya. Jadi kita klik di tab Insert, lalu kita klik di icon Shape, lalu kita pilih Cube yang ini ya. Lalu dari kiri atas ke kanan bawah, kita bikin agak memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini menjadi dua icon yang berbeda gitu ya. Kalau yang pertama ini adalah balok, dan yang kedua ini adalah prisma yang bentuknya memanjangnya itu ke atas seperti itu ya. Dan kalau diperhatikan di sini, kalau balok itu ada sisi yang paling panjang, ada yang sisi yang lebarnya, dan juga sisi tingginya seperti itu. Lalu cara kita selanjutnya adalah cara membuat kubus gitu ya di Microsoft Word. Caranya adalah sama seperti yang tadi, kita klik Insert, tab Insert, lalu di sini ada icon Shape, kita klik lagi Save. Lalu di sini ada menu cube yang ini, kita klik cube yang ini, lalu kita di keyboard sambil menekan Shift ya teman-teman ya. Sambil menekan Shift, sekaligus kita menariknya seperti ini. Nah, ketika kita menekan Shift berbarengan dengan mouse kita, nanti akan secara otomatis bentuknya itu akan menyesuaikan seperti ini ya. Jadi kalau kita tarik ke atas ke bawah seperti gini, nanti bentuknya akan menyesuaikan panjang dan lebarnya sehingga semuanya memiliki ukuran yang sama. Misalnya di sini saya berikan saja ukurannya seperti ini, lalu kita lepas shift-nya dan juga mouse-nya ya. Oke, seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita mungkin akan tarik ke tengah aja kubus ini. Lalu setelah itu, cara selanjutnya adalah dengan cara saya akan pergi ke tab Save Format yang ini ya, Save Format. Lalu setelah itu di Save File, kita klik ke bulir bawah ini, lalu kita pilih No Fill seperti ini. Lalu setelah itu kita pergi ke Save Outline yang ini, lalu kita berikan saja warna outline-nya adalah warna hitam dengan ketebalan atau kita pilih weight-nya adalah 1 pt. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu saya akan memberikan garis semu atau garis putus-putus yang berada di dalam kubus ini. Biasanya kan kalau dalam kubus, kalau kita lihat di contohnya, itu seperti ini ya, ada garis putus-putus di dalamnya. Nah, kita akan membuat garis ini, caranya adalah kita kembali lagi ke file sebelumnya. Oke, mungkin yang sebelumnya ini saya hapus saja. Oke, di
Di sini kita akan membuat garis putus-putus yang memiliki panjang dan lebarnya itu yang sama. Karena ini kubus, pastinya memiliki tinggi dan lebarnya itu semuanya adalah ukuran yang sama persis seperti itu ya. Jadi caranya adalah kita klik di tab insert, lalu di icon shape, kita klik saja icon shape, kita pilih icon yang lain ini ya teman-teman ya, yang ketiga dari atas ini ya. Lalu setelah itu kita dari sebelah sini kan kita harus bikin yang tingginya sama gitu ya, membuat tinggi yang sama dengan kubus ini. Dari tinggi ini saya patokannya ini saja. Lalu kita klik di sini dengan menekan tombol shift di keyboard kita secara bersamaan dengan mouse kita seperti itu ya. Nah, nanti garisnya akan melurus seperti ini. Lalu kita buat saja seperti ini. Kalau sudah selesai, kita lepas mouse kita, lalu lepas shift kita, tombol shift di keyboard kita. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita atur lagi ketebalannya. Misalnya ketebalannya saya atur menjadi warnanya warna hitam, dan juga weight-nya, ketebalannya saya ganti ke 1 pt. Nah, setelah itu apabila sudah selesai seperti ini, kita letakkan di sisinya, yaitu di sudut seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apabila belum sesuai gitu ya posisinya, kita bisa menggunakan panah atas dan panah bawah di keyboard kita untuk menyesuaikan posisinya yang benar gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup gitu ya di sini posisinya. Lalu coba kita lihat di tempat lain. Oke, ini sudah cukup ya posisinya seperti ini. Lalu saya akan membuat lebarnya gitu ya, yang garis semu lebarnya dari sini sampai sini gitu ya. Caranya adalah sama seperti yang tadi. Kita klik di tab insert, lalu pergi ke shape, lalu klik yang ketiga ini lagi, lalu kita klik dari sini ya teman-teman ya. Dengan bersamaan kita menekan tombol shift di keyboard kita. Dan kita klik lepas di mouse kita, lalu menekan lepas di shift di keyboard kita. Selanjutnya kita berikan warna shape outline-nya ini warna hitam. Lalu kita berikan weight-nya atau ketebalannya adalah 1 pt. Sama ya teman-teman ya. Lalu kita letakkan posisinya di sebelah sini. Oke, saya rasa kurang cukup gitu ya. Kita bisa menggunakan panah atas dan panah bawah di keyboard kita seperti itu ya. Kalau kita lihat lagi, apakah sudah sesuai? Belum ya. Oke, ini sudah agak bisa ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya untuk membuat garis yang diagonal seperti yang dari titik A ke titik D seperti ini, kita bisa mengulangi langkah itu lagi, yaitu kita klik di tab insert, lalu pilih di tab shape, lalu kita pilih lagi yang tadi sambil menekan tombol shift di keyboard kita. Lalu setelah itu kita berikan shape outline-nya warna hitam dengan ketebalan atau weight-nya itu 1 pt. Lalu setelah itu kita kondisikan lokasinya. Oke, ini saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman ya. Gambar perseginya sudah seperti ini, yaitu kubusnya sudah sesuai dan rusuk-rusuknya sudah bagus seperti itu ya. Lalu kita akan membuat garis ini yang di dalam ini ya teman-teman ya, menjadi garis putus-putus, sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang sisi depan dan yang mana yang sisi belakang dari kubus ini. Kita bisa menekan ulang lagi, yaitu kita klik saja di titik-titiknya, sisinya gitu ya, rusuk-rusuknya. Saya akan menekan rusuk ini terlebih dahulu, lalu kita pergi ke shape format, lalu di bagian shape outline ini kita pilih dash-nya itu yang kedua. Ini sini terdapat beberapa pilihan gitu ya. Saya lebih senang yang kedua sih teman-teman ya.
Lalu kita lakukan hal yang sama kepada rusuk-rusuk yang lainnya. Kita pergi ke Shape Outline, lalu kita pergi ke Dash, kita pilih yang kedua. Yang lain juga sama, kita klik ke Shape Outline, lalu ke Dash, kita pilih yang kedua juga. Oke, di sini gambar kubusnya sudah selesai ya. Jadi kubus dan juga rusuk-rusuknya sudah saya buat seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah di sini akan dibuat nama-nama dari rusuk-rusuknya tersebut atau nama dari sudutnya ya, sehingga dapat dimengerti yang mana yang rusuk A, titik A, titik B, titik C, dan seterusnya seperti itu ya. Cara membuatnya cukup mudah. Kita bisa klik di tab Insert, lalu di Group Illustration kita pilih di icon shape, lalu kita pilih saja yang ini, yaitu textbook ya. Selanjutnya kita bikin saja segini misalnya, lalu saya klik saja titik A, lalu selanjutnya di shape format ini kita pilih shape ininya, kita pilih yang reasonnya itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ini tidak akan ada bordernya seperti itu. Lalu kita lokasikan di titiknya, misalnya itu di sebelah sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu untuk titik B kita bisa klik textbook ini, lalu kita klik Ctrl plus Shift di keyboard kita secara bersamaan ya. Selanjutnya kita klik mouse kita atau kita drag titik A ini ke sebelahnya. Nah, ini bertujuan untuk kita untuk membuat titik A itu langsung diduplikasi secara bersamaan seperti itu. Lalu kita lepas Ctrl dan Shift kita di mouse kita, di keyboard kita juga. Lalu setelah itu kita ganti saja titik A ini dengan titik B. Oke, lalu selanjutnya untuk titik C, kita bisa ulangi lagi langkah tersebut, yaitu dengan menekan Ctrl plus Shift ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya mungkin akan menekan Shift saja. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ganti dengan huruf C. Jadi ini sudah terbuat titik A, B, dan C. Lalu berikutnya kita tekan lagi textbooknya. Lalu kita tekan Shift dan Ctrl di keyboard kita. Lalu kita drag textbook ini ke sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Lalu titik C ini kita ganti dengan D. Oke, di sini kita sudah membuat 4 titik ya teman-teman ya, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Selanjutnya kita tinggal membuat titik EF, G, dan H. Selanjutnya seperti itu ya. Cara membuat titik EF, G, H itu cukup mudah sekali. Kita ulangi lagi langkah tersebut ya teman-teman ya. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan cara kita klik saja semuanya, semua textbook yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara kita klik Shift di keyboard kita, lalu kita klik setiap textbooknya ya teman-teman ya. Misalnya textbook A, textbook B, textbook C, dan textbook D. Selanjutnya kita tekan Ctrl di keyboard kita secara bersamaan dengan Shift. Lalu kita drag ke atas. Seperti ini, nanti akan terduplikasi secara langsung seperti teman-teman ya. Lalu kita letakkan di posisi yang kita ingin letakkan. Lalu kita lepaskan saja. Nah, nanti akan secara otomatis terduplikasi seperti ini. Lalu kita tinggal menggantinya saja teman-teman ya. Misalnya di sini saya ingin mengkondisikan posisinya. Saya mengganti titik E, ini dijadikan titik F, ini menjadi titik H, G, lalu ini titik H, seperti itu ya. Dan kita sudah membuat satu kubus lengkap dengan nama-nama setiap titiknya, seperti itu ya. Ada titik A, ada titik D, ada titik E, ada titik G, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini lengkap seperti itu. Lalu kalau kita lihat di contoh yang sudah saya buat sebelumnya, di sini ada nama-nama panjang dari setiap rusuknya. Nah, cara membuatnya itu sama seperti sebelumnya. Kita klik saja di tab Insert, lalu di icon shape ini kita pilih textbook ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan buat seperti ini.
Nah, misalnya saya tulis aja ukurannya misalnya adalah 5 cm, 5 cm. Lalu kita pergi ke shape format, lalu untuk shape outline-nya kita pilih no outline ya teman-teman ya. Dan juga untuk presentnya kita pilih yang ini. Jadi tidak akan ada latar belakangnya seperti itu ya. Lalu kita posisikan posisinya. Lalu kita copy 3 kali ya teman-teman ya. Lalu kita letakkan sesuai untuk tingginya dan juga untuk lebar dari kubus ini. Nah, oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk membuat kubus di Microsoft Word. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait video kali ini, teman-teman bisa nih untuk menuliskannya saja di kolom komentar apabila ada kesulitan pada saat membuat video tentang apabila ada kesulitan dalam membuat kubus di Microsoft Word. Dan apabila teman-teman ada request untuk konten-konten selanjutnya, teman-teman bisa juga untuk menuliskannya di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya saya bersemangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video Edo Teknologi selanjutnya.